Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal kabar bahwa kemungkinan bahwa Marc Marquez pun tidak akan bisa membalap di tahun 2021. Penulis kaget juga ya, soalnya ada analisa begini. Penyebabnya itu dijelaskan karena Marc Marquez itu nggak segera operasi lagi, operasi ketiga. Jadi mulai dari awal ya, kalau untuk tanggal-tanggalnya penulis jelaskan nanti ya. Jadi Marc Marquez itu pertama kan terluka, jatuh, crash, tangannya patah itu, terus kemudian dioperasi. Nah ini rupanya agak gimana ya, agak bandel ya. Tangan dioperasi pakai pen, pakai ada platnya. Jadi tulang itu bagian yang patah. Sebentar. Ya, jadi waktu ada tulang yang patah itu disambung pakai plat, pakai kayak penggaris gitulah, penggaris ditempelkan tulang, terus dibor atas bawah. Sorry, atas tok, dari atas, tapi dari lengan bagian atas sampai lengan bagian bawah. Nah, dengan plat ini Marc sepertinya sudah pede, kelihatan push up, kelihatan latihan beban gitu ya. Terus dia juga sempat melakukan uji coba, cuma sepertinya ketika dipakai balapan itu bebannya lebih besar daripada kalau push up tok ya. Jadi dia nggak full, separuh tok. Nah, tapi ternyata beberapa hari kemudian kejadian patah. Jadi patah lagi, yang fatal ya, yang fatal itu patahnya itu patah bagian platnya. Jadi platnya itu nggak kuat. Mungkin sebenarnya plat itu tujuannya sebenarnya hanya menahan untuk pemulihan tulang ya. Tapi sama Marc Marquez rupanya dianggap itu sekuat tulangnya, padahal enggak, ternyata platnya itu patah. Plat patah, terpaksa Marc pun harus mengalami operasi lagi. Harus operasi kedua kali. Nggak tahu hasil operasinya seperti gimana, nggak dibagikan hasilnya. Jadi cuma dilihatkan ronsen patahnya aja. Nah, penulis pada waktu begini ini, pada waktu begitu itu tuh udah curiga kalau yang patah lengan biasa mungkin biasa ya, mungkin ada otot-otot yang kena, yang sobek, yang putus, syaraf putus gitu mungkin ada, tapi ya nggak sampai
separah dengan ketika patah kedua kali itu. Jadi patah kedua kali itu kelihatan sekali, itu nyebar kemana-mana. Kalau patah lengan pertama kelihatannya nggak sampai begitu, cuma ketekuk patah gitu. Tapi patah kedua itu patahannya itu nyebar ke otot yang di mana-mana itu. Nah, yang sampai sekarang penulis masih belum paham itu, kok Marc Marquez itu aneh ya. Sudah tahu itu tangannya penting untuk balapan, ngapain dibuka untuk buka jendela gitu. Padahal dia harusnya tahu bahwa tugasnya sebagai pembalap itu adalah memulihkan tangan segera mungkin. Dan memberi beban berat-berat jelas bukan salah satunya. Mark itu bukan bodoh. Dan itu justru yang membuat penulis berpikir bahwa ia mematahkan tangan itu dengan sengaja. Jadi biar ada alasan untuk lebih panjang lagi. Tapi mungkin ya berlebihan. Bisa-bisa ini tangan patah yang kedua ini memutuskan karirnya Mark ya. Dan ini juga di warning oleh siapa? Casey Stoner apa ya? Atau Mick Duhan? Lupa. Stoner kalau nggak salah ya. Jadi bilang patah tulang kaki terus patah lagi itu jadi akhir karirnya, jadi membuat dia harus pensiun. Nah, Mark itu kemungkinan juga gitu. Dia harus pensiun dulu untuk memulihkan ya tangannya itu. Karena katanya Stoner patah bagian pelat penyambungnya itu yang rusak banyak. Otot-ototnya jadi rusak semua sekitarnya, nggak kayak kalau patah lengan biasa katanya. Ya itu kan pengalaman pembalap ya, kayak gitu ngomongnya. Terus ada lagi perdugaan ya, bahwa sesudah operasi kedua Mark itu nggak bisa pulih betulan. Jadi dia masih sering mengalami rasa sakit. Nah, rasa sakit ini diperlihatkan pada waktu Mark itu lagi nonton adiknya balapan online kalau nggak salah ya. Bukan balapan online ya, balapan beneran. Di akun Twitternya. Jadi dilihatkan Mark itu sorak-sorak tapi terus kayak kaget gitu. Retrasemos un pelé, derrape, corre, y se va capadito. Sí, no, no pasa nada. Hazte la puerta abajo, hazte el sobre. A sobre y a enganchar. ¡Vamos! Jadi kagetnya itu gimana ya, kayak merasa sakit gitu,
aduh gitu. Kalau penulis misalnya pernah sakit kaki gitu, terus melakukan sesuatu yang ternyata bikin sakit, pasti penulis mandek langsung cedet. Nah kayak gitulah reaksinya. Nah sakit itu katanya bukan tanda yang bagus, kata dokter Costa itu apa gitu loh, apa gitu loh, pokoknya peradangan atau apa. Nah itu katanya harus dioperasi lagi. Begitu tahu ada begitu sakit gitu, harusnya Mark segera dioperasi lagi. Nah operasi ketiga ini sudah beberapa kali terdengar kabarnya. Menurut dokter Costa, harusnya Mark itu operasi sudah sebelum-sebelumnya. Sekarang ini udah telat. Kalau misalnya Mark operasi sekarang, nggak bisa dijamin Februari itu bisa ikutan. Ya balapan tahun depan bisa jadi nggak ikut. Dan katanya operasi berikutnya ini direkomendasikan oleh banyak dokter. Mark itu disuruh operasi lagi. Dan pengumuman terakhir itu kan dari Honda ya. Terakhir kan Honda ngomong, mereknya ngomong tahun ini nggak ikut balapan. Itu kan semua orang nggak nyangka itu. Semua orang nggak nyangka. Penulis sendiri sih awalnya ya, mulai dari awal ini jangan-jangan kalau sudah kalau sebelum crash, sebelum patah yang kedua kali, penulis berpikir, nah ini bakal ada penurunan performa ini, karena pasti yang namanya di lengan, apalagi lengan kanan ya, itu penting untuk Mark, karena penyelamatan diri yang Mark itu menyelamatkan diri kan dengan mengandalkan lengannya. Kalau yang kiri waktu belok kiri menyelamatkan diri pakai siku kiri. Nah kalau yang belok kanan menyelamatkan diri dengan siku kanan. Kalau sudah lagi cedera gitu kan nggak mungkin Mark menyelamatkan diri pakai siku, patah lagi kan. Padahal kalau naik motor Honda itu penting sekali untuk bisa menyelamatkan diri, karena motor Honda itu gampang crash. Dan ternyata benar dugaan penulis, begitu crash kedua itu ya, wah penulis berpikir ini bisa-bisa Mark itu nggak balapan tahun ini, karena ya crash kedua itu penulis lihat di ronsennya itu ngeri, nyebar kemana-mana. Sementara itu ya dari Honda masih optimis, terus sempat ngomong nggak ada pengganti, terus akhirnya pakai Stefan Bradl, terus ya sering memberi harapan-harapan lah.
walau sempat juga ngasih indikasi yang sebaliknya ya. Jadi ngomongnya mau balik ke balapan atau enggak itu terserah Mark. Jadi kalau Mark merasa kemampuannya masih belum bisa bikin ia kompetitif, ia nggak akan kembali, ngomongnya gitu. Kalau begitu Honda ngomong gitu, penulis berpikir, wah ini pertanda ini pertanda bakal sangat panjang masa recovery Mark. Makin yakin bahwa Mark itu nggak balapan tahun ini. Ternyata akhirnya kan terbukti begitu. Mark dinyatakan, Mark sendiri ngomong nggak balapan tahun ini. Nah, yang dari media Itali bikin kaget penulis. Ternyata media Itali ini ngomong nggak cuma tahun ini aja, tahun depan juga, tahun 2021 Mark itu nggak akan ikut balapan. Ya katanya karena sekarang ini pemulihan cederanya itu sama sekali belum ada perkembangan. Mark itu katanya tangannya masih sakit-sakit. Banyak yang dokter yang menyarankan untuk operasi lagi. Ya banyak ya yang membuat Mark itu sulit untuk kembali ke kemampuan semula. Selain dari cedera itu kan bikin balapan nggak bisa konsentrasi, nggak bisa 100%, harus menahan rasa sakit ya. Jadi Lorenzo itu dulu buruk kemampuannya di Honda itu kan karena ia selalu cedera gitu. Jadi ia selalu membalap dalam keadaan cedera tapi membalap. Nah itu yang bikin Lorenzo itu selalu dikritik ya, dibilang goblok macam-macam tahu apa. Tapi ya banyak orang yang nggak sadar bahwa Lorenzo itu mengendarai motor dalam keadaan cedera. Sama kayak Crutchlow tahun ini, dia sering cedera, ia sering berkendara dalam keadaan cedera. Nah itu yang banyak nggak diketahui orang. Performa turun juga diprotes, padahal ia cedera. Sama seperti Dani Pedrosa itu kemampuannya nggak maksimal karena ia cedera. Ya cederanya karena penyakitnya motor Honda yang bikin pembalapnya cedera. Jadi gini ya, 3 pembalap, Lorenzo, terus Crutchlow, terus Dani Pedrosa, ini pembalap Honda semua loh ya, pembalap Honda semua. Sama kejadiannya di awal-awal tahun sebelumnya juga Takaki Nakagami mengalami hal yang sama, cedera sampai akhirnya terus operasi. Yang Mark ini rupanya ya dapat prioritas dari Honda lah. Maksudnya cedera wis nggak usah buru-buru lah. Yang penting kalau begitu balik ke lintasan menang, mungkin gitu yang ngomongnya ya. Tapi selain dari cedera, kalau cedera kan sakit nggak bisa maksimal. Anggap aja udah sembuh. Kalau sudah sembuh sekalipun, kemampuan membalap Mark itu belum tentu balik 100%. Karena pertama, insting membalap hilang. Padahal kita tahu sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir ini setelah operasi kedua, Mark itu sama sekali tidak pernah terlihat naik motor.
naik motor off-road pun enggak, padahal itu kesukaannya. Terus ya naik motor mini juga enggak, padahal itu biasanya disebut sebagai latihan yang cocok ya. Honda NS 125 atau berapa ya, lupa menulis. Terus itu dari sisi kemampuan membalap. Yang jelas pernah ada siapa ya, orang komentari Johan Zarco ya. Zarco itu dibilang pingin jadi pembalap pingin jadi pembalap penggantinya siapa, Lorenzo. Itu adalah karena Johan Zarco nggak ingin kehilangan kemampuan membalap. Katanya beberapa bulan nganggur itu sudah cukup untuk menghancurkan insting berkendara. Dan Mark itu sudah lebih lama dari itu. Jadi nggak sebentar, berapa bulan ya absen, nggak pernah naik motor itu. Hampir setengah tahun lebih ya. Berapa bulan sih? April, Mei, Juni. Pokoknya lama lah ya. Sudah lama Mark itu nggak pegang motor. Terus lagi ingat juga bahwa di motor Honda itu kemampuan untuk menyelamatkan diri ketika motornya kehilangan grip itu penting ya. Yang pertama, kalau di tikungan belok kanan Mark sudah nggak bisa pakai sikunya lagi. Yang kedua, insting untuk menyelamatkan diri juga tentunya hilang juga kan. Ini bisa kita lihat sendiri lah di saat dia habis crash pertama, dia kan crash lagi sih. Bukan habis operasi bahu sebelum patah tangan loh ya. Setelah operasi bahu, setelah operasi bahu yang kiri. Kalau di tahun lalu operasi bahu kanan, yang mana ya, lupa menulis. Pokoknya tahun sebelumnya itu operasi bahu, awal tahun ini akhir tahun kemarin kan operasi bahu lagi. Itu kan waktu sesi uji coba Mark itu bolak-balik jatuh kan, crash tanpa bisa menyelamatkan diri. Padahal biasanya saat latihan pun, saat free practice atau saat kualifikasi, kalau jatuh itu Mark juga berusaha menyelamatkan diri. Terus pada saat balapan, ia memang bisa menyelamatkan diri pada saat kehilangan keseimbangan yang pertama. Yang kedua enggak. Ya itu sudah ciri lah ya. Jadi seandainya setelah ini Mark akhirnya operasi lagi, maka tahun depan itu mungkin ia akan joinnya telat. Mungkin joinnya baru di balapan kedua atau bagaimana gitu. Dan itu pun nggak maksimal. Apalagi namanya bekas operasi pasti masih ada rasa sakitnya lah. Karena katanya ya kalau orang normal itu harusnya 6 bulan, 3 bulan itu untuk pembalap. Ini patah tangan loh, tangan patah loh. Orang biasa 6 bulan, 6 bulan itu masih ada sakit-sakitnya. Apalagi kalau Mark yang motornya pemakaiannya ekstra gitu. Ini sudah bulan November loh ya. Terus apalagi kalau Honda atau Mark memutuskan tidak operasi, kalau menurut perkiraan dokter-dokter itu malah akan berkepanjangan.
malah akan apa namanya, sakitnya itu terusan. Jadi mungkin akan seperti itu si Carl Crutchlow. Carl Crutchlow itu tangannya itu sampai cacat ya. Ada bagian lengan yang sama sekali tidak bisa terbentuk otot, yang sama sekali apa, mati rasa. Jadi nggak bisa berkembang. Ditarik nggak bisa, itu katanya harus operasi, disobek, diapakan gitu lah. Tapi kan nggak mungkin kalau untuk keadaan balap sekarang ini. Bisa jadi seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, Mark nggak akan bisa punya feeling lagi di tangan kanannya. Kalau sudah nggak punya feeling, nggak bisa merasakan, ya tentu efeknya jadi berkurang kan kemampuannya. Nah takutnya ini Mark jadi nggak kompetitif lagi, apalagi kalau motornya itu susah diajak nyalip. Tapi ingat loh ya, Mark itu kalau nyalipnya serudukan, nggak peduli lawan ya, nggak peduli lawan. Ada celah diseruduk, musuhnya dipaksa keluar lintasan, suruh musuhnya ngalah, kayak gitulah. Nanti pasti bakal muncul seperti itu. Terus pasti nanti pas waktu kualifikasi itu melakukan tindakan tercela untuk mendompleng lawan kayak gitu, itu pasti nanti bakal keluar kalau misalnya Mark itu kembali. Ya Mark sendiri menganggap hal itu tidak masalah ya, dianggap boleh-boleh saja, sah-sah saja. Mark itu acuannya ya peraturan, karena peraturan MotoGP itu membolehkan tindakan curang, tindakan culas, ya tetap aja dilakukan. Yang melarang begitu itu kan kayak misalnya di Formula 1, di balapan yang nggak diselenggarakan oleh Dorna, di sport lain-lain lah. Yang terjadi di MotoGP itu kan tindakan curang tapi dibolehkan. Yang di kelas Moto3 aja diprotes kok, tapi di MotoGP kok dibiarkan, aneh kan ya. Tapi kembali lagi lah ke Mark mungkin bakal tetap balapan. Masih belum tahu apakah tahun depan absen atau tidak. Tapi kalau nggak ada pengumuman apa-apa, pastinya Mark itu diharapkan untuk balapan minim mulai bulan April Mei gitu mungkin ya. Tapi jangan harap kemampuan Mark bisa kembali. Kemampuan terutama untuk menyelamatkan diri. Kalau belok dengan sudut tinggi itu mungkin masih akan tetap dilakukan. Tapi yang jelas pasti kalau misalnya Mark tahu kemampuannya berkurang, dia pasti akan lebih mengandalkan yang dianggap nggak sportif di olahraga lain. Standar MotoGP kan rendah ya, jadi peluang lah untuk Mark untuk bisa mencapai posisi tertinggi dengan mengandalkan mendompleng lawan saat kualifikasi dengan potong jalur lawan yang begitu. Apalagi kalau musuhnya Suzuki itu. Mark sendiri sebelum mengalami crash sudah mengakui Suzuki itu musuh berat karena top speed tinggi, terus kemampuan belok juga tinggi. Sementara itu keunggulan motor Mark itu cuma kalau nggak ada tikungan. Jadi di lintasan lurus itu akselerasinya hebat. Lawan Ducati pun nggak ada apa-apanya Ducati itu.
tahun ini Ducati itu akselerasinya payah karena ya modifikasi swing arm itu mungkin ya, atau winglet depan. Ya wis lah, begitu aja ya. Ya penulis berharap ya kalau Mark kembali itu ya kemampuannya bisa pulih, terus nggak lagi melakukan tindakan nggak terpuji lagi. Sulit untuk suka Mark itu karena ya tindakan-tindakannya itu motong jalurnya Zarco sampai Zarconya pontang-panting motornya itu penulis nggak respect. Terus ya seperti yang dilakukan pada Rossi, melambat untuk sabotase mencapai juara dunia, wah itu wis keji sekali ya. Atau ketika tindakan mau menjatuhkan Vinales di saat free practice, jelas-jelas itu narget. Padahal ya perasaan nggak ada dendam, nggak ada sesuatu yang bisa jadi bikin Mark memperlakukan Vinales seperti itu. Nggak paham lah. Ya sudah, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.